Agar termasuk tidak seperti kasus yang berikut ini. Jadi dalam pembagian bantuan sosial atau bansos tunai senilai Rp300.000 dari Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia kepada warga di Pamulang ternyata nyaris ricuh. Selain terjadinya kerumunan, warga juga memaksa masuk ke dalam kantor pos meski petugas telah meminta mereka untuk antre dan jaga jarak. Kita simak liputannya. Ratusan warga ini saling berdesakan dan tanpa peduli dengan protokol kesehatan saat PT Pos Indonesia akan membagikan bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp300.000 dari Kementerian Sosial. Bahkan warga memaksa masuk ke dalam kantor pos kendati petugas telah meminta mereka untuk tertib antri dan menjaga jarak. Lantaran jumlah petugas yang berjaga sangat sedikit dibanding warga, pembagian BST di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan ini pun nyaris ricuh. Kurang lancarnya pengelolaan dan koordinasi dalam pembagian bansos ini diduga menjadi pemicu. Acara ini pun langsung dihentikan sementara sehingga warga pulang dengan tangan hampa meski mereka sudah mengantri berjam-jam lamanya. Awalnya itu dari RT tuh dikasih tahunya cuman antrian pakai nomor urut, Pak. Cuman pas di sini jadi berbelit-belit gini. Awalnya terjadi kerumunan ini karena kan di awalnya kita udah coba dipecah ke 3 titik. Cuman karena ada ketidakcocokan data antara yang di kita dengan di kelurahan, akhirnya dengan sangat terpaksa kami menyatukan kembali. Dalam waktu dekat, PT Pos Indonesia sedianya kembali menyalurkan bantuan kepada warga melalui kepala rukun warga dan rukun tetangga masing-masing wilayah agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19. Sapudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, sekali lagi upaya pemerintah menjadi sia-sia kalau kita semua sebagai masyarakat tidak ikut andil patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tapi yang berikut ini di Tegal, Jawa Tengah bisa menjadi contoh yang baik. Jadi warga di sana rela antre untuk mencairkan bantuan sosial bansos COVID-19 di kantor kelurahan pada Senin siang. Antrean warga mengular sampai ke jalan karena terbatasnya tempat duduk. Tapi meski demikian, mereka tetap pakai masker dan juga jaga jarak. Antrean warga yang akan mencairkan bantuan sosial tunai terjadi di kantor Kelurahan Selerop, Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga berbaris hingga ke jalan raya lantaran terbatasnya tempat duduk. Meski diwajibkan memakai masker, namun tak ada pengaturan jaga jarak dalam antrean maupun tempat duduk. Warga tak keberatan meski harus mengantre sekitar 1 jam demi menerima bansos sebesar Rp300.000. Mereka mengaku senang karena tahun ini pemerintah tetap memberikan bantuan sosial sehingga meringankan biaya hidup di masa sulit. Di rumah sehari-hari. Soalnya kerjanya kadang ada, kadang nganggur, banyak nganggur. Pemerintah menghimbau warga benar-benar mempergunakan uang bansos untuk keperluan kebutuhan rumah tangga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Ustadz Erik, ini kan menjadi contoh yang baik ya. Ada yang contoh yang buruk, tidak mengikuti protokol kesehatan, ada yang baik. Bagaimana Ustadz menilainya? Ya begini ya, jadi sistem. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa transfer semua, sebetulnya tidak perlu mengantri ya. Kalau misalnya sistemnya sudah jadi datanya jelas ya. Dan inilah salah satunya. Jadi ketika kita siap masuk ke dalam pendataan atau database ya yang baik, akhirnya begini, jadi tetap semuanya harus manual, semuanya harus antri dan lain-lain. Padahal kalau dengan sistem transfer semua masyarakat punya rekening bank yang ditentukan, itu akan lebih mudah dan tidak ada antrian. Yang kedua adalah sistem pengaturan waktu ya. Jadi intinya waktunya tidak perlu bersamaan sebagaimana waktu undangan yang ditentukan misalnya ya. Kalau kita strict di situ dan kemudian kita membuat simulasi dulu, insya Allah ini bisa tidak terjadi ya penumpukan ini. Karenanya mulai jam 6 pagi atau jam 7 pagi misalnya, jam 7 pagi sampai jam 9 undangannya misalnya berapa puluh. Nanti jam 9 sampai jam 11 atau 11.30 nanti break dulu dan lain-lain. Ini bisa kita atur sebetulnya. Harus strict, harus tepat waktu dan melakukannya dengan simulasi. Saya kira semoga walaupun tadi ada yang tertib dan yang ricuh, tapi sebetulnya sistemnya sama, tetap mengular, tetap kemudian juga jaraknya tidak terlalu terjaga ya.
karena memang ini virusnya juga bisa dengan airborne, penularan dari udara, nah, karenanya berbahaya menurut saya kalau seandainya kita tidak melakukan protokol yang baik ya. Tapi ya alhamdulillah jangan sampai ricuh lah, kalau sampai ya tidak baik lah ya, bukan hanya masalah protokol tapi masalahnya bansos kemudian menjadi ricuh, menjadi tidak sampai niat amalannya gitu, insya Allah. Betul, baik. Amin. Baik, kita tinggalkan sejenak terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air.